Baik, pada kesempatan ini kita akan lihat kembali ide fungsi rekursif yang telah kita diskusikan sebelumnya. Pada contoh sebelumnya kita sudah mendefinisikan fungsi rekursif untuk faktorial n ya. Kita bisa lihat di sini. Kita buat fungsi rekursif seperti ini modelnya. Definisi fn. Oke, dia akan memberikan nilai 1 ya ketika nilai n itu 0, atau dengan kata lain di sini kita buat bagian basisnya ya. Jika n sama dengan 0, dia akan menghasilkan 1 gitu ya. Lainnya dia akan menghasilkan apa? Ya, n dikali f kali n min 1. n kali f dari n min 1 gitu ya. Nah, di sini kemarin kita udah diskusi bagian ini kita sebut sebagai apa namanya? Bagian basis. Ya, kemudian yang bagian ini kita sebut sebagai yang kedua ini bagian rekursi gitu ya. Rekursif boleh. Harus diperhatikan penting bagian basis ini harus ada, karena jika tidak ada dampaknya apa ya? Mungkin dia akan berjalan terus-menerus tanpa henti gitu ya. Oke, ini penting sehingga kalau kita eksekusi di sini dan kita panggil F3 ya dia akan menghasilkan 6. Kenapa? Karena F3 itu 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 gitu seterusnya. Yang lain, fungsi rekursif lain yang sudah kita coba sebelumnya adalah Fibonacci gitu ya. Kita buat sekarang. Saya definisi dari fungsi Fib_n gitu ya. Nah, di sini dia akan memberikan nilai berapa? Ya, dia akan memberikan nilai 1 gitu ya ketika n-nya sama dengan 0. Untuk yang belum begitu memahami ini, perhatikan bahwa dalam matematika formal, kalau kita punya barisan, suku pertama ini kan kita sebut sebagai A0, suku kedua A1, suku ketiga ini adalah A2, dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya bukan seperti di skala menengah, kita pakai misalnya ini U1, U2, U3, tapi kita akan nyebut sebagai A0, A1, dan A2, dan seterusnya gitu ya. Sehingga kalau kita bicara Fibonacci, berarti sini A0-nya 1, A1-nya 1, dan A2-nya berapa sini? A2-nya di sini 2, dan seterusnya berapa sini? 3 gitu ya. Dan jika kita bicara menggunakan ide formal ini tentunya akan memudahkan kita kalau kita terjemahkan dalam nomor gentayangan. Kenapa? Karena yang awal sih indeksnya 0, 1, dan 2, dan ini kan memudahkan kita ketika menggunakan array gitu ya sebenarnya. Atau kalau di Python kita bisa pakai list gitu. Nah, sehingga kalau kita definisikan fungsi fib tadi, 1 ini dia sebenarnya nilai dari fib 0 gitu ya. Kemudian fib 1 dia nilainya juga 1, fib 2 dia nilainya 2, dan seterusnya. Dalam kaidah formal yang A0 atau A2, A1 A2 ini dalam definisi rekursif kita bisa tuliskan bilangan Fibonacci ke n gitu ya. Misalnya kita tuliskan AN nilainya sama dengan gimana? Ya, dia akan sama dengan 1. Untuk n-nya gimana? Untuk n-nya 0 gitu ya. Dan apa namanya itu? Dan juga untuk n-nya sama dengan 1. Dan kemudian AN-nya kan sama dengan apa? AN min 1 ditambah AN min 2 untuk kapan? Ya, untuk saat n-nya dia lebih besar atau sama dengan 2. Kira-kira kalau kita terjemahkan dalam fungsi ya ini sama aja ya, bisa kita tuliskan di sini bahwa fib n kita akan memberikan nilai 1 gitu ya. Saat apa? Ya saat n-nya sama dengan 0 atau n-nya sama dengan 1, dan akan memberikan nilai apa? Fib n min 1 tambah fib n min 2 saat apa?
saat n-nya lebih besar atau sama dengan 2. Nah, kalau kita terjemahkan di sini ya, kurang besar ya, oke, coba saya besarkan. Oke, di sini kan kita buat, berarti dia kenapa di sini kita lihat dulu gitu ya kasusnya. Untuk basisnya kita lihat apakah n-nya itu sama dengan 0 atau n-nya sama dengan 1 gitu ya. Jika iya, fungsinya akan mereturn berapa? 1 gitu ya. Jika selain 0 atau 1, fungsinya akan mereturn apa? Return ya Fibonacci ke n-1 tambah Fibonacci ke n-2 gitu ya di sini. Nah, perlu kita catat kembali, kita asumsikan bahwa pengguna fungsi ini adalah memang orang yang paham nilai yang dimasukkan untuk n di sini adalah bilangan cacah, dia masukkan 0, 1, 2, dan seterusnya, sehingga kita tidak perlu mempersiapkan istilahnya error handling. Ketika fungsi ini kita udah definisikan, di sini tidak ada masalah ketika kita memanggil misalnya fib3 gitu ya. 3 di sini akan menghasilkan 3 ya, sesuai ya dengan apa namanya yang kita buat tadi. Fib3 di sini kalau kita lanjutkan di sini ya. Di sini dia misalnya adalah fib3 dan tentunya di sini dia adalah A3 gitu ya. Kita lanjutkan dan seterusnya. Nah, pun begitu kalau kita panggil fib yang agak besar sedikit 20, jelasnya keluar 10.946. Nah, masalah akan terjadi apa? Berdasarkan pengalaman sebelumnya, masalah akan terjadi kalau misalnya kita manggil fib 50 gitu misalnya. Nah, di sini apa? Dia akan mengikuti lama gitu ya, terus berjalan di sini gitu. Bintang di sini kita pakai Jupiter ya, misalnya biar selingan. Kita kemarin udah pakai apa namanya? Idealnya kita udah pakai spider, sekarang kita coba pakai Jupiter. Dan sini prosesnya berjalan. Nah, fib 5 ketika mengambil apa namanya itu A50 atau fib 50 di sini nampaknya akan sangat lama gitu ya. Nah, kenapa ini terjadi? Saya rasa beberapa udah mencermati dengan baik, tapi kalau apa namanya masih ada raguan, sekarang kita diskusikan di sini ya bersama-sama gitu. Mas, apa sebenarnya yang terjadi gitu ya? Kenapa tadi sampai sekarang kalau kita balik lagi nilai fib 50 ini belum keluar gitu. Oke, kita lihat di sini. Kita akan buat lagi baru. Nah, kalau tadi misalnya kita manggil hanya fib berapa misalnya? Fib 0 gitu misalnya, ya dia dipanggilnya sekali kan, langsung dia nilainya 1. Begitupun ketika yang dipanggil adalah fib 1. Nah, fib 1 di sini nilainya berapa? 1 gitu. Langsung dia gitu hasilnya. Kemudian kalau kita ganti lebih besar lagi, nah fib 2. Nah, fib 2 tidak hanya fib ini tidak hanya dipanggil sekali, tapi fib 2 di sini berdasarkan definisi tadi akan memanggil apa? Akan memanggil fib 1 dan akan memanggil apa? Fib 0, karena definisinya ketika n-nya mulai 2, dia nilai fib n itu akan sama dengan apa? Fib n-1 tambah fib n-2. Nah, fib 1 tadi nilainya udah jelas 1, dan fib 0 nilainya juga udah jelas 1. Sehingga ketika kita memanggil fib 2, sebenarnya fungsi fib n kita dipanggil berapa kali? 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Nah, ini nggak masalah. Sekarang kita lihat kalau kita ganti dia menjadi yang lebih besar. Katakanlah kita memanggil fib 4. Nah, ketika fib 4 apa yang terjadi? Nah, dia akan memanggil ya fib 3 dan fib 2. Apakah berhenti? Enggak, fib 3 di sini untuk mendapatkan nilainya dia akan memanggil berapa di sini? Fib 2 dan fib 1. Nah, fib 2 untuk mendapatkan nilainya dia akan memanggil fib 0, fib 1 dan fib 0. Nah, karena di sini terdefinisi langsung, jadi berhenti di sini fib 1 berhenti, dan ketika fib 2 di sini dia akan memanggil fib 1 dan fib 0, yang mana dia akan berhenti juga sih. Nah, berapa kali dipanggil kita lihat ya. Dari yang kaki kiri aja dia 1 2 3 4 5 gitu ya. Dari kaki kanan dia
1, 2, 3. Nah, berarti 8 dan diri sendiri V4 menghasilkan di sini adalah 9 kali. Nah, ini untuk V4 aja udah 9 kali. Nah, bagaimana kalau nanti untuk VIP yang lebih besar gitu ya. Misalnya VIP, kita coba cek tadi VIP 50 kita udah keluar. Belum ya, sekarang masih berpikir. Kenapa? Ya, karena fungsi yang dipanggil nanti banyak sekali. Nah, di sini kalau kita cermati, kenapa fungsi yang dipanggil bisa banyak sekali? Padahal kita cuma panggil 50 ya, karena ada fungsi yang dipanggil berulang. Contohnya untuk kasus VIP4 di sini saja gitu ya. Di sini kita lihat, kita sudah memanggil apa namanya? Sudah memanggil VIP2 gitu di sini. Nah, VIP2 sudah dipanggil, terus apa? Di sebelah kiri kita manggil VIP2, di kanan juga kita memanggil VIP2. Nah, VIP2 ini dipanggilnya 2 kali. Nah, bagaimana dengan VIP1? VIP1 dipanggilnya 3 kali, VIP0 dipanggilnya 2 kali. Jadi ada nilai-nilai yang sebenarnya sudah dipanggil, tapi nanti akan dipanggil lagi. Dan ini bisa berulang sampai banyak sekali. Kalau misalnya nanti yang kita panggil adalah katakanlah VIP10 atau VIP, bahkan VIP50 gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan fungsi kita ini akan berjalan sangat panjang. Bahkan kita sudah tinggalkan beberapa menit tadi, hasilnya belum juga diberikan gitu ya. Nah, masalahnya kenapa? Ya tadi, di sini fungsi yang sudah dipanggil, misalnya katakanlah VIP 5 gitu, di sini belum ya, maksudnya VIP berapa tadi ya? VIP 2 di kiri sudah dipanggil, di kanan dipanggil lagi. Contohnya VIP 1, nah VIP 1 di sini sudah dipanggil, 1 kali, 2 kali, di kanan juga masih dipanggil lagi. Nah, nampaknya kita harus melakukan sesuatu agar apa? Agar nilai-nilai dari fungsi gitu ya, untuk n tertentu yang sudah dipanggil tidak perlu dipanggil lagi. Nah, gimana caranya? Nah, itu dalam pemrograman kita kenal sebagai memoization gitu ya. Nah, memoization seperti kata dasarnya memo, apa artinya memo itu? Ya, memo itu ingatan gitu. Di sini kalau dalam komutasi atau pemrograman, sederhananya memoization itu atau memoisasi itu adalah suatu teknik optimasi yang digunakan untuk apa ya? Untuk mempercepat gitu ya program komputer. Caranya gimana? Dengan menyimpan hasil yang sudah didapatkan sebelumnya gitu ya. Sehingga kalau hasil tersebut diminta kembali, nah, tidak perlu dihitung, tapi hanya tinggal mengambil hasil yang sudah diperhitungkan. Sederhananya, tadi kalau kita lihat di sini tadi, misalnya kita udah pernah menghitung VIP2 gitu ya, nanti ketika ada perhitungan yang meminta VIP2 lagi, dia tidak usah dihitung kembali, tapi nilainya sudah langsung diberikan. Nah, itulah ide dari memoization gitu ya. Oke, di sini kita berhentikan dulu dari hitungan kita. Kita break dulu ya. Oke. Karena kita restart. Oke. Nah, kita akan menggunakan ide memoization di sini. Misalnya kita kasih di sini namanya M, itu kita tulis di sini. Misalnya kita akan memoization. Nah, kayak gini. Nah, memoization. Ide memoization ini sekali lagi apa? Fungsinya adalah untuk mempercepat program komputer dengan bagaimana? Dengan menyimpan hasil yang telah didapatkan sedemikian sehingga jika hasil itu dibutuhkan kembali tidak perlu dihitung, hanya tinggal mengambil hasil yang telah dihitung sebelumnya. Dan untuk melakukan memoization ini kita perlu bantuan. Bantuan untuk apa? Bantuan untuk menyimpan memo kita ya. Bantuan untuk menyimpan memo ini bisa macam-macam gitu. Yang penting dia bisa digunakan untuk menyimpan data. Misalnya kita mau list, boleh aja bisa kita gunakan list, tapi pada kesempatan ini kita akan coba untuk menggunakan ide yang relatif baru dibandingkan dengan list. Kalau list kan sudah kita bicarakan berkali-kali ya. Sekarang kita akan bicara menggunakan dictionary. Oke, sebenarnya di di trivia sebelumnya itu sudah saya selipkan ide dictionary. Harapannya bagi yang tertarik ini bentuknya apa. Nah, disinilah sekarang akan kita gunakan ya ide dictionary ini gitu ya. Kalau dictionary secara umum sih sebenarnya
dia sama aja seperti list gitu ya hakikatnya, cuma di sini dia indeksnya tidak harus berupa angka, indeksnya di sini bisa apa saja gitu, apa saja nih, bisa kata, bisa angka juga dan sebagainya gitu. Jadi dia lebih dinamis gitu. Namanya dictionary kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya artinya kan kamus gitu. Kenapa namanya kamus? Ya karena sebenarnya dia bisa bekerja seperti kamus gitu ya. Misalnya di sini kita buat gitu ya, kamus gitu di sini. Kita terjemahkan bahasa apa ya? Bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris gitu ya. Kita punya book di sini gitu ya. Book di sini kita akan terjemahkan menjadi apa sih? Misalnya buku, terus apa lagi yang lain? Kalau saya Inggrisnya di sini book, saya gitu misalnya gitu ya. Kita terjemah di sini menjadi apa? Saya gitu ya. Dan di sini by gitu misalnya. Oke. By. Oke, di sini membeli gitu ya. Jadi sekali lagi sama seperti sebenarnya dengan list kita, kalau list kita yang di sini sebenarnya adalah buku, saya, dan membeli. Indeks kita kalau pakai list dia indeksnya 0, indeksnya 1, dan indeksnya di sini apa namanya? Indeksnya 2. Nah, kalau di sini kalau menggunakan dictionary ini, kita indeksnya itu bisa kita tentukan sendiri. Nah, maksudnya gimana ya? Nah, di sini misalnya saya bilang gini ya, akan diterjemahkan misalnya kamus gitu ya, coba terjemahkan kata buku. Nah, kita ambil buku, di sini jadinya apa? Oh ya maaf, terbalik ya. Karena di kamus di sini dia idenya pakai error, jadi bukan nih. Oke, book gitu ya. Nah, book sini dia akan menjadi buku gitu. Dan sekali lagi ketika saya membeli, saya nanti apa namanya? Salah yang nggak ada artikel ya, dalam bahasa Inggris kita berartikel, tapi kita bisa kesampingan tuh. Nanti ketika kita panggil untuk kamus ini, yang dipanggil itu adalah I gitu ya. Di sini akan diterjemahkan menjadi saya. Nah, ini kira-kira cara kerjanya. Dan kelebihan lain dari kamus ini, kalau indeksnya tidak ada, itu sebenarnya ya apa namanya itu ya, bisa kita tambahkan dengan fleksibel gitu ya. Nanti bisa kita periksa apakah indeks ini ada enggak gitu. Contohnya kalau di sini manggil kamus, misalnya kita ambil kamus dia misalnya apa buku, misalnya pen gitu ya. Nah di sini kan ke error pen gitu ya. Tapi kalau kita langsung bisa tambahin gitu ya, kamus pen sama dengan apa misalnya pulpen gitu misalnya ya, pulpen. Oke, terus kita proses dan kita lihat kamus kita, otomatis di sini pen dia menjadi pulpen. Nah, ini yang sebenarnya tidak bisa dilakukan ketika kita menggunakan list. Nah, misalnya kita punya list A yang anggotanya di sini adalah 1 dan 2. Kalau error di sini ketika kita panggil A2 tentu di sini error. Nah, kalau kita coba karena belum ada A2, sekarang kita mau isi dengan 4, apa yang terjadi ya? Tetap aja dia this assignment index out of range. Nah, kedinamisan dari dictionary ini sebenarnya yang memudahkan kita. Jadi kalau misalnya dia tidak ada, bisa langsung kita tambahkan. Nah, untuk kasus ini sekali lagi fokus kita adalah memorization. Kita akan menyimpan hasil perhitungan yang telah kita lakukan sehingga apa? Sehingga ketika dibutuhkan nanti kita tinggal mengambilnya saja dan tidak perlu menghitung kembali berulang-ulang. Nah, perhitungan berulang-ulang ini ya yang sebenarnya mengakibatkan waktu eksekusinya menjadi lama. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Kita butuh tempatnya dulu ya. Misalnya kita simpan dictionary kita sebagai apa misalnya Fibonacci. Nah, kita bisa definisikan seperti ini aja. Tadi dia list kosong gitu ya. Maaf, dictionary kosong. Di sini kita udah buat Fibonacci. Nah, misalnya kayak gini. Terus apa yang kita lakukan berikutnya? Baru kita nanti definisikan. Kita definisikan fungsi kita ya. Kita definisikan fungsi kita fib n.
Nah, fib n kita di sini. Nah, nanti kita sekali lagi hanya akan menghitung gimana? Hanya akan melakukan perhitungan kalau nilai yang kita inginkan tersebut, nilai yang dibutuhkan tersebut belum ada di dalam apa? Atau kita belum membuat memo dari nilai yang akan kita tersebut dalam dictionary kita atau tempat penyimpan kita. Jadi di sini kita bisa mulai. Nah, kalau misalnya n ini belum ada gitu ya. Jadi m ini belum ada sebagai key atau kunci dari Fibonacci. Kita bisa katakan jika n tidak ada dalam Fibonacci. Nah, ini ya. Jika n itu nggak ada dalam Fibonacci, apa yang kita lakukan? Nah, tergantung nilai n-nya berapa. Nah, kalau n-nya itu 0, maaf ya, atau n-nya itu sama dengan 1, apa yang akan kita lakukan di sini? Ya, kita bisa katakan di sini kita akan memasukkan nilai tersebut. Nah, kalau kita tahu betul tadi bahwa A0 atau A1 nilainya berapa? 1. Nah, kita bisa katakan di sini bahwa nilai yang akan dihasilkan sama dengan berapa nih? Sama dengan 1 gitu ya. Jadi kita belum masukkan dulu, nanti kita masukkan sekarang belakangan. Nah, tapi kalau misalnya dia nilainya udah ada di sini, kita akan menghasilkan apa di sini? Nah, nilai yang akan dihasilkan dari fungsi ini sama dengan apa? Oke, ini perurusannya agak susah dikit ya. Oke, nilainya akan sama dengan apa? Ya, nilainya akan sama dengan berdasarkan result tadi sama dengan apa? Nah, nilai Fibonacci dari n-1 ditambah dengan apa? Nilai dari Fibonacci n-2 ya. Oke, nah kalau udah ini kan sekali lagi ini blok ini dieksekusi saat kapan? Saat n-nya tidak ada di Fibonacci dalam artian fib n belum kita hitung. Nah, misalnya kalau ini udah kita lakukan di sini kita perhitungan kalau n-nya 0 atau n-nya 1 nilainya 1, tapi kalau misalnya n-nya di sini lebih dari 1 atau mulai dari 2 ya tadi nilainya sama dengan apa di sini? Ya nilai Fibonacci ke n-1 ditambah Fibonacci ke n-2. Nah, kalau ini sudah terjadi, udah kita hitung, nah baru kita masukkan. Nah, masukkan caranya gimana? Karena belum ada di sana. Nah, karena belum ada di sana, kita masukkan. Cara gimana? Seperti di atas tadi ya, Fibonacci yang ke berapa sini? Ke n. Ini akan menghasilkan apa? Akan kita masukkan nilainya itu tadi. Nah, ini kalau nilainya belum ada gitu ya. Nah, tapi kalau nilainya udah ada gimana? Ya udah, fungsinya akan memberikan apa? Memberikan yang ada dalam memo kita atau dalam dictionary kita yang Fibonacci ke n gitu ya. Oke. Dan ini udah selesai gitu ya. Nah, jadi ini menghasilkan apa? Menghasilkan fungsi Fibonacci yang lebih disempurnakan. Dalam hal apa lebih disempurnakan? Dalam hal di sini dia menggunakan prinsip memoization, yaitu dia akan apa? Mengingat hasil yang telah dihitung sedemikian sehingga kalau nanti diperlukan kembali hasil tersebut tidak perlu diperhitungkan lagi, cuma tinggal diambil saja. Ya. Untuk gambaran tadi, misalnya di sini katakanlah fib 4. Nah, kalau fib 4 dihitung satu kali, tadi udah kita lihat ya berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 kali. Nah, nanti coba kalau misalnya kita menghitung fib 5 gitu aja. Kalau fib 5, di sini kan fib 4 tambah fib 3. Fib 4 dipanggil sekali. Nah, bagaimana kalau nanti yang dihitung adalah fib 6? Fib 6 ketika nanti fib 6 yang dihitung, di sini nanti dia akan menghitung fib 5 dan fib 4. Nah, fib 4 dihitung. Nah, melakukan proses ini. Dan fib 5 dihitung. Nah, fib 5 dihitung lagi, sekali lagi F4 dan semua langkah-langkah turunan di bawahnya juga akan dilakukan kembali. Nah, ini yang akan kita hindari atau tidak akan terjadi lagi kalau kita udah pakai memoization seperti ini, gitu ya. Oke, baik. Sehingga kalau misalnya di sini kita hitung, misalnya ini fib fib 10 gitu ya, nggak ada masalah. Dan di sini ketika kita menghitung apa sini, fib 50, nah hasilnya langsung keluar, tidak perlu menunggu lama. Sekali lagi, nah ini adalah kelebihan dari apa? Kelebihan dari
memoization. Dan ide tentang pemrograman rekursif yang dipadukan dengan memoization akan menghasilkan suatu fungsi yang gimana? Yang tidak hanya efektif, tapi juga efisien. Kalau fungsi sebelumnya dia efektif sih, tapi dia tidak efisien. Kenapa? Karena waktu yang diperlukan semakin lama. Oke. Harapannya pembahasan ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana fungsi rekursif dan memoization. Kalau kita mau cetak semuanya misalnya gitu ya, misalnya sampai ke 50 ya. Oke, in range berapa misalnya? Sampai ke dari 0 sampai VIP 50 ya. Oke, kita akan cetak di sini misalnya kita akan print. Nah, print apa? Kita akan print di sini bahwa F gitu ya. F berapa di sini? Bahwa F dari N itu akan sama dengan nilai F dari N akan sama dengan apa di sini? Ya, cukup tadi kita lihat di sini. Sorry, VIP N gitu ya di sini ya. Bahwa VIP dari N di sini akan sama dengan apa di sini? Ya, akan sama dengan kita cukup ambil apa di sini? VIP ke N gitu ya. Nah, kita lihat hasilnya di sini seperti apa. Oke, nampaknya gitu ya. Oke, VIP N, oh maaf, saya salah di sini ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita lihat ya, VIP 0 sama dengan 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan menghasilkan ini dalam waktu jauh kurang dari 1 detik bahkan kalau kita nanti sampai 100, nah kita lihat ya, tanpa menunggu mata berkedip, hasilnya pun juga sudah selesai. Oke, itu dia pembahasan kita tentang apa? Tentang rekursif Fibonacci menggunakan bantuan memoization.